Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Bunga telah menjadi maskot peradaban dunia sejak masa lampau. Bagi umat Hindu sendiri, bunga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan beragama sehari-hari. Warna dan aroma bunga yang harum dijadikan persembahan cinta kasih kepada Tuhan dalam berbagai kesempatan. Hadiah-hadiah, paket kiriman, ucapan selamat, hingga ucapan bela sungkawa menggunakan berbagai macam bunga, atau setidaknya memiliki gambar bunga. Memang siapapun yang melihat pesona sekuntum bunga akan merasakan kedamaian, kesejukan, dan kebahagiaan. Itulah sebabnya bunga disebut sebagai Sumanasa, yang mendamaikan pikiran dalam bahasa Sanskerta. Bunga adalah bahan persembahan yang dianjurkan dalam kitab suci Weda. Tuhan Sri Krishna bersabda dalam Bhagavad Gita, Ia yang mempersembahkan daun, bunga, buah, dan air dengan cinta bakti, aku menerima persembahan itu. Karena bunga adalah salah satu bahan esensial dalam persembahan bakti kepada Tuhan, kitab suci Weda menguraikan keagungan bunga-bunga terbaik secara panjang lebar, bagaimana bunga-bunga dipersembahkan, syarat-syarat bunga yang layak dipersembahkan, dan berbagai larangan dalam mempersiapkan persembahan bunga kepada Tuhan. Seluruh pustaka suci Weda menyebutkan bahwa Tulasi adalah ratu segala bunga, sebab ia senantiasa menghiasi kaki Padma Tuhan Sri Krishna. Pohon Tulasi dipuja di halaman rumah orang-orang Hindu. Setiap hari umat Hindu menyiram pohon Tulasi dengan air, mempersembahkan bunga, lampu minyak, dan dupa, lalu mengelilingnya 4 atau 7 kali. Pohon Tulasi memiliki 8 nama utama, yakni Brinda Dewi yang tumbuh di Brindawan, Krishna Jiwani yang sangat dicintai Tuhan Sri Krishna, Puspasara yang terbaik dari segala bunga, Nandini yang mengabulkan semua keinginan, Brindawani, pohon suci di Brindawan, Wiswa Pujita yang dipuja oleh seluruh penduduk alam semesta, Wiswa Pawani yang menyucikan segalanya, dan Tulasi yang tiada bandingannya. Barang siapa yang selalu mengucapkan ke-8 nama Tulasi pada saat mengelilingi pohonnya, ia akan disucikan dari reaksi dosa dan mencapai cinta bakti kepada Tuhan. Tulasi hanya boleh dipersembahkan kepada Tuhan Sri Krishna atau Vishnu. Hendaknya seseorang tidak memetik Tulasi untuk tujuan lain selain dipersembahkan kepada Tuhan Sri Krishna atau Vishnu. Dinyatakan bahwa seseorang yang menginjak pohon Tulasi, melukainya dengan benda tajam, atau merusak pohonnya, sama dengan dosa menyakiti seorang Brahmana. Sebelum seseorang memetik daun dan bunga Tulasi untuk dipersembahkan, mantra-mantra dari kitab suci Weda Brahma Waiwarta Purana hendaknya diucapkan. Tulasi tidak boleh dipetik pada hari Ekadasi dan Duadasi. Tulasi juga tidak boleh dipetik pada hari Minggu, pada hari Purnama, dan pada hari Tilem. Keagungan Tulasi yang tiada batasnya bahkan dipuji oleh Dewa Siwa dan para dewa yang lainnya. Dalam Weda Brahma Waiwarta Purana disebutkan bahwa para leluhur setiap hari mengelilingi pohon Tulasi di Pitra Loka demi mendoakan keturunannya agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran Weda. Kisah selengkapnya mengenai keagungan Tulasi dapat disimak dalam video Hindu Times sebelumnya. Pancaka Puspa. Pancaka Puspa adalah 5 bunga terbaik yang digabung menjadi sebuah panah bunga. Panah bunga yang disebut Puspa Bana ini dimiliki oleh Kandarpa atau Dewa Asmara. Di Bali, Kandarpa lebih dikenal sebagai Petara Semara, sedangkan istrinya, Rati, kerap disebut sebagai Betari Ratih. Kelima bunga utama yang menjadi panah Kandarpa adalah Asoka atau kembang Asoka, yang dalam bahasa ilmiahnya disebut Saraka indica.
Bunga kedua adalah Aravinda atau lotus putih. Lotus berbeda dengan teratai. Bunga ketiga adalah Nilotpala atau lotus biru. Bunga keempat adalah Malati atau melati. Dan bunga yang kelima adalah Cutapuspa atau bunga mangga. Kelima bunga ini menebarkan gabungan aroma surgawi yang menyejukkan. Kelima panah bunga itu bernama Unmada, Tapana, Sosana, Stambhana, dan Samohana. Dinyatakan bahwa apabila Kandarpa atau Dewa Asmara melepaskan anak panah bunga ini kepada seseorang, maka orang itu akan merasakan perasaan cinta yang dalam. Kitab suci Weda menjelaskan bahwa ada dua Kandarpa, yakni Kandarpa yang berada di alam material dan Kandarpa rohani. Kandarpa rohani tiada lain adalah Tuhan Sri Krishna sendiri, yang ketampanannya berjuta-juta kali melebihi Kandarpa yang berada di alam material ini. Pada saat-saat tertentu, Tuhan Sri Krishna senantiasa bersiap dengan busurnya yang terbuat dari batang tebu dan panah puspa bananya yang memikat. Dengan panah rohaninya ini, beliau menarik hati roh-roh yang mulia di alam semesta ini dalam cinta bakti rohani kepadanya. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Syarat bunga yang bisa dipersembahkan. Karena bunga adalah wujud persembahan kepada Tuhan, proses memetik, mencuci, menyiapkan, dan mempersembahkan bunga adalah bagian dari bakti kepada Tuhan dan hendaknya dilakukan dalam keadaan bersih. Syarat dan tata cara bunga agar layak dipersembahkan kepada Tuhan dinyatakan dalam kitab suci Weda Hari Bhakti Vilasa secara mendetail. Syarat-syarat yang sama juga dicantumkan dalam lontar Agastya Parwa yang juga menjadi pedoman bagi umat Hindu khususnya di Bali. Dalam lontar Agastya Parwa disebutkan, bunga-bunga yang tidak boleh dipersembahkan adalah bunga yang berulat, bunga yang gugur dengan sendirinya, bunga yang berisi serangga atau semut, bunga yang layu, dan bunga yang tumbuh di kuburan atau tempat kremasi. Semua bunga itu tidak boleh dipakai persembahan oleh orang yang ingin mencapai kemajuan rohani. Kitab suci Weda Hari Bhakti Vilasa menyebutkan beberapa ketentuan lain mengenai bunga yang tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan ataupun para dewa. Yang pertama adalah bunga yang tidak lengkap atau telah robek. Yang kedua adalah bunga yang telah kering, kecuali bunga tulasi. Syarat selanjutnya adalah bunga yang tidak boleh dipersembahkan juga adalah bunga yang telah jatuh ke tanah, bunga yang berbau tidak sedap, bunga yang tidak berbau kecuali bunga rumput kusa, bunga yang pohonnya berduri seperti kaktus, kecuali mawar, bunga yang masih kuncup kecuali kuncup melati, bunga yang bersentuhan dengan helaian rambut yang jatuh, potongan kuku, atau benda yang tidak suci lainnya, bunga yang disentuh oleh wanita yang sedang datang bulan, bunga dari tempat kremasi atau kuburan, bunga yang telah dipegang dengan tangan kiri, bunga yang telah menyentuh bagian bawah badan dari pusar ke bawah, bunga yang telah dicium atau dibaui, bunga yang dipetik pada waktu tengah hari atau malam hari. Memetik bunga pada saat tengah hari atau malam hari akan menyakiti pepohonan. Pada waktu tengah hari, pepohonan beristirahat dan menyerap banyak air, dan tatkala malam hari, semua pohon beristirahat dan menerima percikan amrita dari bulan. Bunga yang tidak boleh dipersembahkan juga adalah bunga yang didapat dengan cara merusak pohonnya. Bunga curian, bunga yang ditambahkan parfum atau pewangi. Demikianlah syarat-syarat bunga yang tidak boleh dipersembahkan menurut kitab suci Weda Hari Bhakti Vilasa. Setelah bunga dipetik, hendaknya bunga dicuci. Bunga tidak boleh direndam karena akan mengurangi aromanya. Bunga cukup dicuci sebentar dan ditiriskan.
Apabila terdapat air suci Gangga di rumah, bunga-bunga tersebut bisa diperciki air suci sebelum dipersembahkan. Dalam lontar Yanantaka, bunga salikanta atau ki hujan dan tuludnyu atau jempiring kecil tidak boleh dipersembahkan. Selain karena tidak berbau, kedua bunga tersebut tidak dianjurkan untuk dipersembahkan karena kerap tercemar ulat dan serangga. Serangga seperti semut kerap bersarang pada bunga salikanta dan ulat meletakkan telurnya di sari bunga tuludnyu. Kitab Suci Weda Hari Bhakti Wilasa menyebutkan dua bunga yang tidak boleh dipersembahkan, yakni Arka Puspa dan Dustura. Bunga Arka Puspa adalah bunga menori atau Calotropis gigantea yang kerap dijadikan makanan serangga. Sementara Dustura adalah sejenis bunga berbentuk trompet yang pohonnya menyerupai semak-semak. Beberapa kabar menyebutkan bahwa bunga gumitir atau marigold tidak boleh dipersembahkan. Akan tetapi umat Hindu masih menggunakan gumitir untuk hiasan ketika upacara. Gumitir ditusuk dengan benang sehingga membentuk galungan bunga yang panjang, lalu digunakan untuk menghias tempat upacara. Gumitir juga masih digunakan sebagai salah satu bunga pelengkap canang sari. Antara mitos dan tradisi, bunga gumitir yang memiliki bercak merah tidak boleh dipersembahkan karena terciprat darah Asura, Maya, dan Nawa. Kebenaran cerita ini masih meragukan karena tidak adanya sumber rujukan yang cukup kuat dari kitab suci Weda. Puspamala. Puspamala atau kalung bunga dibuat oleh umat Hindu untuk dikalungkan pada arca Tuhan setiap pagi hari. Sebagaimana halnya banyak penjual canang di Jabapura di Bali, di India orang-orang banyak menjual kalung bunga di depan mandir atau pura Hindu. Bunga-bunga yang mereka pakai tidak tanggung-tanggung bagusnya. Mawar, melati, gadung, kadamba, tamala, bakula, parijata, dan lotus, yang semuanya sangat mahal harganya di negara tropis seperti Indonesia. Beberapa bunga seperti jangga atau gadung sangat langka di Bali dan hampir tidak pernah dipakai lagi dalam persembahan maupun hiasan. Padahal, bunga gadung yang berwarna kuning sangatlah harum dan lumrah dipakai dalam persembahan-persembahan penting di kala zaman kerajaan Hindu pada masa lampau. Tradisi mengalungkan kalung bunga kepada tamu dan orang terhormat sesungguhnya adalah tradisi Weda yang diadopsi dalam kebudayaan modern. Kitab suci Weda Bhagavata Purana menyatakan, siapapun yang mencium bunga yang telah dipersembahkan kepada Tuhan Sri Krishna, ia segera dimurnikan dan ia tidak akan pernah melihat neraka. Dalam kitab suci Weda Skanda Purana juga dinyatakan, Dewa Brahma berkata, wahai putraku Narada, siapapun yang di lehernya memakai kalung bunga yang telah dipersembahkan kepada arca Tuhan Sri Krishna, ia terbebas dari segala dosa, penyakit, dan kematian yang tidak wajar. Perlahan-lahan, ia akan mencapai pembebasan. Puspadanta. Puspadanta bisa berarti dua kepribadian. Pertama, Puspadanta adalah nama salah satu dari 8 gajah jantan yang dimiliki oleh Dewa Indra sebagai hasil pengadukan lautan susu Ksirarnawa. Kedelapan gajah surgawi ini bernama Airawata atau Erawan, Pundarika, Wamana, Kumuda, Anjana, Puspadanta, Sarwabhauma, dan Supratika. Semua gajah itu berwarna putih bagikan susu murni. Kedua, Puspadanta juga adalah salah satu dari 1000 nama suci Tuhan. Dia dikenal sebagai Puspadanta karena deretan gigi-giginya bagaikan deretan kuncup bunga melati yang putih bersih tanpa noda. Ciri-ciri Tuhan ini dijelaskan dalam kitab suci Weda Bhagavata Purana saat ia tersenyum mendengar doa-doa pujian dari para dewa. Sangat beruntung bahwa setiap akan mempersembahkan bunga dalam keraman yang sembah, umat Hindu selalu mengucapkan mantra Om Puspadantaya Namah Swaha. Demikian pentingnya bunga dalam kehidupan beragama umat Hindu. Semoga video ini ada manfaatnya untuk Anda. Nantikan video-video lain seputar ilmu pengetahuan Weda di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om. Sang yang widih
seangayu baga ya pining